Halo teman-teman, salam hangat dari Surabaya. Saya Ilham dari Sevima. Inilah kisah unik, pencapaian, dan inspirasi dari kampus-kampus di seluruh Indonesia yang kami rangkum dalam Flash News Mitra Sevima. Baik, kita mulai saja ya, Bu. Ya. Terima kasih atas kesempatannya hadir bersama kita Ibu Faida Anissa, Eskep, NSMNS. Nah, beliau sebagai Wakil Direktur 3 Bidang Kerjasama, Humas, dan Kemahasiswaan Poltekkes Kertacendekia. Nah, kita akan berbincang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, kita akan tanyakan dulu nih kepada Ibu Anissa mengenai sejarah terkait dengan pendirian Poltekkes Kertacendekia. Silakan, Bu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Sevima ya telah mengundang kampus kami untuk memberikan pengalaman kami terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Tadi sudah diperkenalkan, saya Faida Anissa, biasanya dipanggil Bu Nisa di sini. Selain juga sebagai Wakil Direktur, saya juga pengajar dosen di bidang keperawatan jiwa. Untuk sejarah dari Poltekkes Kertacendekia, sebelumnya institusi kami adalah akademi keperawatan. Bentuknya masih berupa akademik, ya. Dibangun atau dibentuk mulai tahun 2004. Jadi dari 2004 sampai saat ini kami sudah meluluskan untuk diplomat 3 keperawatan sebanyak 15 angkatan. Alhamdulillah pada September 2020 pengajuan perubahan bentuk institusi kami dari Akademi Keperawatan menjadi Politeknik Kesehatan telah disetujui dengan diterbitkannya SK dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sehingga sekarang institusi kami bernama Politeknik Kesehatan Kertacendekia atau yang biasa disingkat Poltekkes Kertacendekia. Kami sekarang memiliki 3 prodi. Kalau sebelumnya Akademi Keperawatan hanya D3 keperawatan saja, sekarang kami ketambahan 2 yaitu D4, Diploma 4 Promosi Kesehatan dan Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Bu, berarti alih bentuk ya Bu, dari sebelumnya Akademi Keperawatan menjadi Poltekkes ya Bu? Iya. Alih bentuknya itu sejak kapan Bu? Terhitung dari September 2020. Jadi memang sudah, ini tahun kedua berarti ya Bu untuk penerimaan mahasiswa barunya. Nah, kalau terkait dengan strategi nih Bu yang digunakan oleh Poltekkes Kertacendekia untuk penerimaan mahasiswa baru seperti apa Bu? Nah, terlebih kan sekarang sudah ada penambahan prodi dan sudah berubah menjadi Poltekkes Bu. Benar. Terima kasih. Kalau sebelumnya waktu masih Akademi Keperawatan, strategi PMB kami memang lebih banyak masih tradisional, yaitu dengan presentasi ke sekolah-sekolah, dan alhamdulillah memang animo masyarakat untuk jurusan D3 keperawatan itu masih tinggi, sehingga bisa dibilang mungkin kami tidak cukup sulit untuk mendapatkan mahasiswa saat masih Akademi Keperawatan D3 perawat. Nah, setelah sudah berubah bentuk dan ketambahan 2 prodi, kami mengalami tantangan yang baru dan cukup berat ya, karena prodi yang kami buka adalah prodi yang masih terbilang baru sekali, yaitu D4 K3 dan D4 Promosi Kesehatan. Mungkin sedikit saya menjelaskan tentang jurusan ini ya. Kalau D3 keperawatan mungkin semua sudah tahu nantinya jadi perawat gitu ya. Kalau D4 promosi kesehatan, nah ini jadi apa nanti gitu. Jadi promosi kesehatan ini sebenarnya bagian dari kesehatan masyarakat. Kalau yang biasanya mungkin di fakultas lain dikenal dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan itu di tingkatan yang sarjana. Lalu kenapa ada vokasi D4 untuk promosi kesehatan? Ternyata kita melihat dari lapangan pekerjaan di tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau yang puskesmas. Ternyata masih banyak dibutuhkan tenaga khusus sebagai edukator atau penyuluh yang selama ini memang
kegiatan pendidikan kesehatan atau kegiatan penyuluhan kesehatan itu dipegang oleh profesi lain, biasanya perawat gitu ya, atau profesi yang lain, sehingga dari pemerintah itu berusaha untuk membangun atau meningkatkan lulusan yang khusus untuk di bidang edukator atau dalam hal ini D4 promosi kesehatan. Dan juga apakah hanya nanti bekerjanya di puskesmas atau di pelayanan kesehatan tingkat 1? Enggak, bisa juga di lembaga-lembaga sosial. Apalagi di Indonesia itu banyak banget lembaga sosial dan yang membutuhkan untuk tenaga khusus paham akan kesehatan. Apalagi dengan informasi yang mudah banget, cepat banget kita akses gitu ya. Dan kebiasaan masyarakat yang mungkin masih kurang caring dalam sharing, ya belum dibaca lengkap sehingga langsung share, katanya ada penyakit ini ya, ternyata salah ya. Hal itu kan yang membutuhkan banyaknya orang-orang di sekitar kita, di masyarakat kita itu yang paham akan kesehatan dan sebagai edukator. Lalu yang prodi satunya yaitu D4K3. Nah, yang ini malah sangatlah banyak dan sama seperti kayak Promkes, promosi kesehatan, banyak masyarakat yang belum tahu gitu ya kerjanya di mana. K3, kalau kita bayangin K3 itu mungkin yang kayak dia tuh hanya di pabrik-pabrik gitu ya, yang menilai pada saat nanti membangun tingkat 2 misalnya, maka APD maka safety untuk alat safety-nya apa saja yang dipakai, helm, goggles gitu ya. Ternyata tidak hanya sampai situ aja. Di sektor-sektor lain, tidak hanya di sektor industri, itu juga ternyata membutuhkan ahli K3. Apa contohnya? Misalnya pariwisata, gak disangka pariwisata. Misalnya kita ke suatu tempat ya, resort misalnya, resort ini ada di pinggir pantai. Nah, itu kan ini banget ya, dari segi pariwisata itu menjual sekali. Tetapi itu membutuhkan seorang ahli K3 untuk menilai apakah secara keselamatan dan kesehatan baik bagi si konsumen ataupun si pekerja, owner, atau bahkan masyarakat sekitar itu safe. Nah, itu hal yang memang masih sangat baru dan ya tadi masyarakat kita belum begitu paham akan prodi ini gitu. Balik lagi tadi ke pertanyaannya Mbak Erna, maka strategi PMB kami bagaimana? Ya, walaupun kami saat ini sudah mencoba untuk lebih menggunakan metode-metode yang modern ya, sesuai dengan teknologi kita yang maju, apalagi kita masih dilanda pandemi. Waktu SK ini turun September 2020, kita lagi dalam keadaan pandemik yang wah-wahnya ya. Jadi SMA SMK tuh menutup kesempatan kami untuk presentasi langsung face to face ke calon maba kami gitu ya. Jadi akhirnya kami mencoba untuk dengan melalui sosial media, dan ini benar-benar digencarkan, tidak hanya dengan sosial media dari akun kami sendiri, kami melibatkan juga ormawa kami, organisasi kemahasiswaan kami, melalui sosial media mereka ditingkatkan kegiatan-kegiatan dan juga ditingkatkan frekuensi uploadnya sehingga lebih banyak feed untuk para followernya. So, IG, YouTube, ya, dan juga kami mencoba untuk WhatsApp broadcast. Ini di mana juga sebagai salah satu kami untuk mempromosikan bahwa kami ada prodi baru. Ya. Lalu selain itu strategi berikutnya adalah dengan kami bekerja sama dengan kampus ataupun dengan SMA SMK untuk kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kalau biasanya kami kerjasama itu dengan SMA SMK terkait bidang PMB saja, ini tidak, kami kembangkan dengan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yaitu ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di mana kegiatan kami ini nanti, misal ada kegiatan pengabdian masyarakat yaitu penyuluhan. Penyuluhannya dari dosen dan juga nanti ada melibatkan mahasiswa. Selain kami memberikan edukasi kesehatan di sekolah tersebut, itu juga menjadi ajang kami mempromosikan. Ini loh, kami sekarang Poltekkes itu sudah ada 3 prodi gitu. Dan juga selain itu menjadi cara kami menjaring mahasiswa baru, itu pun juga sebagai bentuk kami
pendidikan tinggi vokasi di bidang kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Metode lainnya yaitu dengan kami bekerja sama dengan guru BK dari SMA SMK. Kami menjalin hubungan yang sangat baik ya, secara profesional dan juga personal, sehingga kita terus terjalin komunikasi antar sekolah ya, karena memang tiap tahunnya siswa ini kan memang akan banyak pilihan-pilihannya. Nah, dengan arahan yang tepat dan sesuai, karena yang tahu, mungkin yang lebih tahu kebutuhan dari siswa didiknya itu kan salah satunya adalah guru BK. Sehingga dengan arahan dari guru BK bisa mana yang benar-benar berminat di kesehatan, dalam hal ini keperawatan. Seperti itu. Baik Bu, nah tadi kan disebutkan ada kendala karena memang belum terlalu dikenal oleh masyarakat gitu Bu terkait dua prodi ini. Nah terus saat ini tuh sudah bisa mencapai berapa Bu dari tahun pertama, lalu target tahun kedua juga berapa banyak jumlah mahasiswa yang akan ditargetkan masuk ke Poltekkes Kertacendekia ini? Waktu untuk di SK keluar kan September 2020, maka kami membuka yang pertama itu tahun akademik 2021-2022. 2021-2022. Karena memang kita baru buka September, jadi udah Oktober, November, Desember, Januari, Februari, udah sedikit agak telat ya untuk pencapaian target di dua prodi yang baru belum. Tapi lagi-lagi di D3 keperawatan jauh melebihi ya. Dari target untuk yang prodi D3 keperawatan, target kami 80, yang mendaftar ada 98, tapi yang lolos seleksi ada 78. Lalu untuk D4K3 ada 5, target kami ada 10, yang mendaftar 5, yang masuk 3. Promosi kesehatan, target kami 10, ternyata belum ada sama sekali. Lalu yang tahun kedua, tahun 2022-2023 ya, tahun akademik ke depan, itu target kami D3 keperawatan 80, sampai saat ini yang sudah mendaftar sebanyak 84, ini masih bulan Juni ya. Lalu untuk D4K3 target kami masih 10, ya saat ini yang sudah mendaftar ada 8. Yang untuk promosi kesehatan target kami 10, yang mendaftar baru 1. Tapi meningkat ya Bu artinya ya Bu dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah. Nah Bu, dengan jumlah 3 mahasiswa itu kelasnya digabung atau seperti apa Bu? Atau tetap memang kelas sendiri-sendiri? Baik, karena kampus kami ini memang belum begitu besar ya, jadi target yang tadi kami tetapkan pun juga memang tidak banyak. Satu kelas itu biasanya kami menerima satu kelas itu untuk 25 sampai 30 ya. Nah, yang target D4K3 sama D4 promosi kesehatan hanya 10. Terus ternyata masuk ada 3 yang sedang berjalan ini, itu memiliki kelas sendiri. Begitu pula yang D3 keperawatan memiliki kelas sendiri. Yang untuk tahun 2022-2023 ini, karena melihat pendaftar di D3 keperawatan sampai Juni ini sudah di 80 lebih, maka dari yayasan kami sedang membangun ruangan baru. Jadi ya mungkin lagi nggak dok-dok ini, agak sepi. Biasanya dok-dok rame tukang. Berarti ke depan memang akan dibuka lebih banyak lagi Bu untuk keperawatan? Ya, biasanya kami hanya menerima 2 kelas, nanti bisa 3 kelas. Dan saat ini kami juga sedang pengajuan prodi baru, yaitu sarjana keperawatan. Jadi ada prodi S1 keperawatan dan prodi nurse. Sudah sejauh mana Bu untuk pengajuan prodi baru ini Bu? Bagaimana? Sudah sejauh mana Bu prosesnya untuk pengajuan 2 prodi yang terbaru?
masih terbilang sangat baru ya. Jadi kami sedang menyiapkan SDM-nya. Maaf, SDM-nya baru selesai kami siapkan dan saat ini kami sedang proses pengajuan melalui sistem. Alhamdulillah ya, ini dari Menteri Mendikbud kita, Mendikbudristek ya, itu Bang Nadiem itu sangat maju ke depan ya, visioner ya, sehingga untuk institusi atau perguruan tinggi yang ingin berkembang itu sangat dimudahkan, sangat difasilitasi. Apalagi dengan sekarang lagi pandemik yang semua segala sistem dengan online, kami pun juga mengajukannya itu melalui sistem namanya ada Siaga. Mudah sekali dan tidak dipungut biaya. Ya, mungkin inilah salah satu perkembangan yang baik di pendidikan Indonesia kita. Berarti Siaga itu fasilitas dari Kemendikbud ya, Bu? Ya, Siaga benar. Oh, baik. Sekarang Poltekkes Kertacendikia menggunakan itu untuk proses administrasi gitu ya, Bu? Iya, benar. Baik, Bu. Nah, kalau untuk akreditasi dari Poltekkes Kertacendikia ini apa ya, Bu? Baik untuk prodi maupun perguruan tingginya. Ya, baik. Terima kasih. Karena kami baru berubah bentuk di September 2020, sehingga pengajuan akreditasi institusi masih belum kami lakukan, dan untuk akreditasi prodi D3 keperawatan saat ini baik sekali. Kalau dulu kan tingkatannya tuh A, B, C ya, insya Allah ya, mohon maaf kalau saya salah, tapi kalau sekarang tuh unggul, baik sekali, baik, saya lupa bawahnya apa, dan kami di baik sekali, yaitu nilai di 136, di mana kalau unggul itu 145, jadi sedikit lagi kami sudah unggul untuk prodi D3 keperawatan kami. Nah, baik Bu. Nah, untuk ada rencana nggak Bu mengajukan akreditasi untuk institusi? Ya, memang karena kita sudah jalan 2 tahun, kami memang sudah sebenarnya tahun ini kami berencana untuk mengajukan yang institusi dan juga yang D4 K3 karena sudah ada mahasiswanya. Tetapi karena kami lagi mengajukan prodi baru, nah jadi kami menunggu saran dari asesor bagaimana yang manakah yang dijalankan dulu gitu. Baik Bu, nah untuk memenuhi persyaratan akreditasi maupun nanti ada pengajuan prodi baru, kira-kira apa nih yang disiapkan oleh Poltekkes Kertacendikia Bu? Ya baik, kalau untuk prodi baru yang menjadi tuntutan itu adalah di SDM untuk dosen yang sesuai dan kompetensinya memang mapani. Lalu yang kedua adalah di sarana prasarana. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bahwa dari yayasan kami sedang membangun. Nah, itu karena untuk mendukung sarana yang harus dipenuhi. Untuk SDM juga karena kami sebelumnya lebih banyak dosen di bidang keperawatan, maka sekarang kami tidak hanya menambah di K3 dan promosi kesehatan, tapi juga terkait yang prodi baru. Jadi untuk prodi baru ini, sarjana keperawatan, kecirian unik kami itu adalah di bidang kedaruratan psikiatri. Nah, berarti mesti dosen dengan pendidikan yang sesuai dengan kecirian tersebut. Kebetulan saya salah satu dosen di bidang keperawatan jiwa, sehingga untuk bisa proses pengajuan tadi di SDM-nya jauh lebih mudah, gitu, karena sudah memiliki dosen di bidang tersebut. Untuk akreditasi, kalau ini untuk yang akreditasi perguruan tinggi, akreditasi perguruan tinggi, maka sama tidak hanya SDM, sarana prasarana, dan juga secara keuangan. Itu yang biasanya dinilai pada akreditasi. Selain juga nanti mahasiswa dan kualitas lulusan kami, alumni. Apakah sudah memenuhi
sudah mencapai kepuasan dari stakeholder kami, apakah sudah sesuai dengan kurikulum yang kami gunakan, itu yang menjadi bahan penilaian di akreditasi. Baik Bu, terima kasih banyak nih atas kesempatannya dan informasinya, bisa sharing-sharing seperti ini Bu. Mudah-mudahan tantangan yang ada di Poltekkes Kertacendikia bisa terlewati ya Bu, terkait dengan dua prodi baru ini. Makin nambah lagi untuk jumlah mahasiswanya. Terima kasih Bu Anissa. Sama. Saya ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.